Jumpa lagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 13 Juni 2021, hari Minggu biasa ke-11. Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Penginjil Markus mencatat, hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah benih. Pasti kita semua tahu apa yang dimaksud dengan benih. Dari Wikipedia kita membaca bahwa benih secara umum adalah istilah yang dipakai untuk bahan dasar pemeliharaan tanaman atau hewan. Istilah ini biasanya dipakai bila bahan dasar itu berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran hasil akhirnya. Karena itu, benih merupakan bahan tanam yang digunakan untuk memulai awal dari munculnya kehidupan tanaman. Benih berfungsi untuk memperbanyak tanaman. Ada di dalam benih itu unsur pemeliharaan, kontinuitas, keberlanjutan, tetapi juga unsur penambahan jumlah, pengembangbiakan, pelipat gandaan. Jadi meskipun benih itu kecil, tetapi ternyata memiliki kandungan fungsi yang luar biasa hebat. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua hal yang kecil itu tidak berarti atau tidak bermanfaat. Ada hal-hal kecil yang punya nilai dan manfaat yang sangat besar. Maka belajarlah untuk menghargai hal-hal kecil. Jangan pandang remeh pekerjaan-pekerjaan kecil yang seolah-olah tidak mendatangkan hasil, keuntungan, dan kesuksesan. Ingat, dari pengalaman banyak orang-orang yang sukses, ternyata mereka memulainya dengan hal-hal yang kecil, mulai dari benih yang kecil. Ada orang yang tidak mau berusaha dengan modal yang kecil, akibatnya kredit, lalu ujung-ujungnya tidak bisa membayar kredit dan bangkrut. Sementara orang lain memulai usahanya dengan modal kecil, tetapi kemudian tekun mengolah modal kecil itu sehingga dari sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, dan dia pun menjadi orang yang berhasil sukses luar biasa. Pesan inspiratif kedua adalah menabur. Menabur itu adalah sebuah aktivitas menghamburkan sesuatu pada atau kegiatan menyebarkan, misalnya menyebarkan benih dan sebagainya. Dalam Injil hari ini Markus mencatat, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Demikian supaya benih itu bisa menjadi lebih besar dan berlipat ganda hasilnya, maka syaratnya adalah benih itu dihamburkan, disebarkan. Tanpa aktivitas atau kegiatan menabur ini, maka benih itu tidak akan berarti ataupun bermanfaat. Maka pentinglah kegiatan menabur, pentinglah bekerja dan bekerja. Tidak boleh tinggal diam dan pasif begitu saja. Pentinglah menyebarkan segala perbuatan baik kepada sesama manusia yang lain. Karena benih itu meskipun berkualitas baik, tetapi jika tidak ditaburkan, maka tetap tinggal benih yang baik saja, tanpa hasil, tanpa buah, manfaatnya tidak dialami. Bahwa orang yang baik itu bukan hanya baik untuk dirinya, melainkan seharusnya baik untuk sesama manusia yang lain. Dalam konteks iman sebagai pengikut Yesus,
adalah tanggung jawab kita yang sudah dibaptis untuk menyebarkan dan mewariskan ajaran iman yang kita terima, kabar sukacita Injil yang kita hayati kepada orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Belajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang diperintahkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Pesan inspiratif ketiga adalah naungan. Penginjil Markus melaporkan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa benih biji sesawi yang ditaburkan itu akan tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saya menggarisbawahi kata-kata burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Artinya, cabang dan pohon yang besar itu tidak menakutkan bagi burung-burung di udara. Malah, cabang besar dan pohon yang besar itu malah menjadi tempat naungan bagi burung-burung. Burung-burung merasa tertarik datang dan bersarang padanya. Ada kenyamanan dan keamanan bagi burung-burung itu. Inspirasinya bagi kita adalah usaha kita yang berangkat dari modal yang kecil, kerja keras, lalu kemudian menghasilkan kesuksesan ataupun keberhasilan, maka kesuksesan dan keberhasilan kita itu jangan sampai membuat kita eksklusif, sombong, tidak mau bergaul, dan tidak mau kenal orang lain lagi. Melainkan, kesuksesan yang kita raih hendaknya menghantar kita untuk lebih menjadi tempat naungan bagi sesama yang lain yang susah. Ada tipe orang yang baru berhasil atau sukses sedikit langsung sombong, pamer, dan menjauhkan dirinya dari kehidupan orang lain. Lalu memandang rendah orang lain dengan sikap selalu meremehkan dan sebagainya yang mengakibatkan orang lain tidak merasa dekat dan tidak merasa nyaman untuk bergaul dengan mereka. Tetapi ada juga orang yang berhasil sukses besar, tetapi sangat rendah hati, selalu terbuka bagi sesama, berelasi baik dengan sesama, sehingga sesama tidak merasa sungkan untuk selalu dekat dan bergaul dengan mereka. Maka mari belajar untuk ketika kita berhasil dan sukses, janganlah menjauhkan diri dari kehidupan orang lain yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Paling tidak, janganlah menutup diri dalam relasi hidup dengan orang lain, sehingga orang lain ketika berada dekat kita, mereka merasakan keamanan dan kenyamanan hidup. Tuhan memberkati.